Selamat datang di YouTube channel di Obvious Auto. Teman-teman, sesuai dugaan nih, Yamaha Indonesia akhirnya meluncurkan Grand Filano pada Selasa hari ini 17 Januari untuk masuk di segmen classy menemani Yamaha Fazio. Motor ini dijual mulai harga 27 juta on the road. Kira-kira apa saja hal menarik dan performa dari motor klasik ini? Tetap stay tune di auto.com. Jadi sebelum jauh kita membahas desain, terus juga fitur dan performa. Buat teman-teman yang mungkin ingat di tahun 2015, Yamaha Indonesia pernah mendatangkan motor ini. Cuman waktu itu statusnya adalah limited edition, jadi cuma hanya 350 unit dan dijual 27 juta saat itu. Itu cukup mahal untuk sebuah skutik 125 cc dan diimpor utuh dari Thailand. Nah, untuk versi yang sekarang sudah berstatus CKD, produksi 100% di pabriknya Yamaha di Karawang. Sekarang kita akan langsung bahas bagaimana desain dan hal menarik yang ada di Fazio. Jadi untuk versi yang datang di Indonesia ini sebenarnya sama persis dengan Grand Filano yang meluncur di November 2022 di Thailand. Jadi desainnya sama, cuman ada perbedaan di segi warna. Jadi untuk warna di Indonesia dia lebih bervariatif dengan clear, pertama glossy untuk yang varian Neo, dan yang untuk Lux dia tampil lebih mewah karena dipadu dengan warna matte atau doff. Nah, untuk desain memang sebenarnya masih sama dengan Yamaha Fazio, dia tampil klasik. Cuman yang untuk Grand Filano dia tampil lebih fashionable dengan desain yang menurut gue lebih premium dibandingkan Yamaha Fazio. Di depan dia punya frontai, jadi mirip-mirip skuter klasik Eropa kayak Vespa, dia punya frontai. Cuman dia lebih canggih lagi karena ada semacam lampu DRL di bagian sini. Ini nyala terang, dan di sampingnya ada lampu sen. Dan di atasnya ada lampu penerangan LED yang sudah menganut sistem penerangan full LED, baik di lampu utama, lampu sen, DRL, lampu belakang juga sampai penanda di lampu belakangnya. Nah teman-teman, kalau misalkan dilihat dari depan, memang ciri khas dari Yamaha tetap ada, dia tetap mempertahankan desain sportinya. Dimulai dari lampu depannya yang punya ornamen diamond shape begini ya, dan di sini terbilah menjadi dua bagian. Untuk lampu bawah dan lampu atas, kalau teman-teman perhatiin, desain seperti ini juga mirip dengan di keluarganya Vespa, kayak di Vespa Sprint maupun di Vespa Primavera. Dia ada pemisah di lampu tengah seperti ini. Nah, untuk bagian tebeng depannya, kalau teman-teman perhatiin, desainnya sedikit mirip dengan Peugeot Jengo. Jadi dia punya ciri khas seperti itu gitu ya, utama di bagian dasi. Kalau misalkan di Peugeot Jengo kan ada logonya ya, Peugeot. Kalau di sini dia ada logo Yamaha dan dilengkapi dengan lampu DRL tepat di bagian komponen frontainya. Bodinya menyintal, jadi sedikit gemuk, membulat dari bagian atas, bulat-bulat, tebeng depan sampai ke bagian samping sini. Nah, untuk di bagian spakbornya juga tetap konsisten mempertahankan gaya klasiknya dengan desain yang besar. Ini ciri khas sutik-sutik klasik gitu ya di bagian depannya. Nah, ini layout desain dari bagian samping Grand Filano. Konsisten lagi, dia mempertahankan gaya klasik serba bulat dari bagian depan terus juga ke samping. Ini kalau misalkan lihat dari sisi belakang, dia agak sedikit keluar sedikit, gendut. Dan di sini ada beberapa tarikan garis tegas lah ya, tetap mencirikan sebuah ciri khas dari Yamaha, sporty seperti itu. Dan yang menarik adalah penempatan full stepnya. Jadi ini diperhatikan dengan baik. Ini rata bagian bodi sini, tapi ketika kita pengen buka cukup mudah. Nah, ini juga cukup besar pijakannya, jadi bisa mengcover area kaki si pembonceng. Knalpotnya juga menarik, covernya berbalut warna hitam dan juga dipadu dengan chrome seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan Filano lebih premium lagi, ada emblem ya. Ini emblemnya timbul 3D, bertuliskan Filano, Grand Filano, baik di sisi sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di sebelah depan, tepatnya di bagian sebelah kiri, bagian bodi depannya. Nah, untuk memadupadankan desain klasiknya, di bagian velg dia pakai ring 12, persis dengan Yamaha Fazio untuk model palangnya ya. Jadi dia punya kayak model bintang gitu,
ada 6 lurus, pakai ring 12 dan pakai ban dari Dunlop Scoot Smart ukuran 110/70 rata untuk bagian depan dan belakang, dan tentunya juga sudah pakai ban tubeless. Nah, untuk di bagian samping, tetap bagian samping dia punya area floor deck yang rata, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk membawa barang gitu ya. Dan untuk teman-teman yang pengen bawa galon, ini kayak cukup besar ya, jadi masih bisa dimanfaatkan. Dan komposisi floor deck seperti ini kita bisa lebih leluasa untuk mengatur posisi kaki yang terbaik ketika berkendara dengan si Yamaha Grand Filano. Nah, untuk di bagian joknya dia sudah pakai kulit dan ada perpaduan kulit jeruk di bagian sampingnya. Nah, ini untuk bagian atau untuk contoh Grand Filano yang varian Neo. Jadi dia pakai jok warna hitam, dan untuk varian Lux nah kita akan lihat karena perbedaannya di bagian jok, dia tampil lebih premium, ada emboss di bagian sininya Grand Filano. Tapi kita akan bahas dulu untuk yang varian Neo. Dan ini bagian belakang dari si Grand Filano ini jadi salah satu spot yang gue suka karena desainnya memang dia ngambil basis atau ide desain dari skuti-skuti klasik Eropa gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini memang di sketsanya mirip kepunyaan dari keluarga Vespa, khususnya di bagian Vespa Sprint maupun Vespa Primavera. Terus lampunya juga hampir-hampir mirip, sudah LED, jadi cukup terang bagian stop lamp dan penanda sen. Di bawahnya seperti motor konvensional seperti biasa, ada komponen spakbor yang cukup panjang dan ada lampu plat nomor, tatakan plat nomor, dan dia sudah pakai suspensi tunggal di sebelah kiri. Nih, suspensinya. Cuman nggak bisa diatur sayangnya. Dan di atas ini ada behel, komponen behel. Jadi ya fungsinya untuk ngangkat-ngangkat motor ketika parkir. Cuman misalkan kalau dibuat warna chrome, ini akan lebih tampil elegan, lebih tampil klasik, menyesuaikan dengan temanya sebagai skuti klasik fashionable. Jadi untuk seluruh varian Grand Filano ini pakai warna hitam. Sebenarnya lebih keren kalau pakai warna chrome. Setuju gak teman-teman? Sekarang kita akan bahas apa aja sih fitur yang dimiliki dari Grand Filano. Pertama yang di highlight, selain penerangan full LED, dia punya panel meter yang paling canggih di kelasnya karena dia sudah pakai full LCD digital dan dikombinasi dengan teknologi TFT. Jadi ketika nyalain nih ada welcome home gitu ya, ada bacaan welcome aboard tuh. Terus ada gambar visual dari si Yamaha Grand Filano-nya. Di sebelah kiri untuk penunjuk BBM, di sebelah kanan untuk panduan eco riding dan juga untuk pengaturan average consumption bahan bakar. Yang lainnya kita bisa atur di bagian tombol di sebelah sini. Dan ketika di situasi terang seperti ini juga masih kelihatan cukup keren desainnya. Jadi ini jadi salah satu skutik entry level mungkin yang gue bilang ya, karena memang harganya di rentang seperti itu tapi punya fitur yang cukup lengkap untuk sebuah skutik klasik entry level. Di bagian dashboardnya ya, di bagian stangnya, di sebelah kanan ada beberapa tombol. Ini ada stop start assist. Jadi fungsinya ketika kita berhenti dia akan mati otomatis mesinnya. Terus di bawahnya ada lampu hazard, tombol starter, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan klakson. Untuk pengeremannya juga feel-nya cukup empuk ya. Cuman saya memang untuk hand gripnya ini terasa agak keras nih di bagian sini nih. Ini yang gue rasain ya. Terus di bagian bawahnya dia punya penataan konsol atau kompartemen yang rapi. Di atas sudah tersemat dengan smart key, jadi nggak perlu pakai anak kunci. Dan di sini ada slot untuk penyimpanan botol mineral khusus. Jadi buat teman-teman yang pengen naruh botol mineral ataupun tumbler bisa lebih terlihat lebih manis lagi ketika ditaruh di bagian khusus untuk naruh botol mineral. Nah, di sebelah kirinya ini jadi tempat tangki bahan bakar atau pengisian bahan bakar dari si Grand Filano. Ini mirip dengan si Yamaha Frigo ya. Nah, jadi untuk penataan tempat atau lokasi tangki di sini, ini membuat bagasi dari si Yamaha Filano jadi lebih besar. Paling besar di kelasnya karena dia punya volume bagasi sampai 27 liter. Ini bisa masuk helm dan juga beberapa barang bawaan lagi. Jadi nggak perlu repot bawa barang, takut khawatir taruh di mana, taruh di sini muat. Dan selain tadi fiturnya tadi, motor ini juga dilengkapi dengan fitur yang namanya Smart Motor Generator.
dan teknologi hybrid yang serupa atau mirip dengan kepunyaan Yamaha Fazio. Fungsinya untuk memberikan daya atau power tambahan ketika akselerasi awal 3 detik pertama, dan itu jadi salah satu nilai jual yang ditawarkan dari si Grand Villano dibanding rival-rival. Sesuai namanya, Yamaha Grand Villano Connected. Jadi semua varian dari Grand Villano maupun Neo dan Lux sudah dibekali dengan teknologi konektivitas Y-Connect, jadi bisa terhubung dengan smartphone, baik aplikasi lewat Bluetooth. Teman-teman bisa pantau informasi penting dari kendaraan lewat genggaman API, dari konsumsi bahan bakar, terus juga pengingat servis, sampai kondisi aki dan konsumsi bahan bakar harian, bulanan, dan tahunan. Dan gimana untuk dapur pacu si Grand Villano? Teman-teman, ini sama dengan kepunyaan Yamaha Fazio, jadi mesin Fazio ditempel di Grand Villano. Cuman ada perbedaan di segi output, jadi pakai mesin 125 cc, SOHC, 1 silinder, 2 katup, pendingin udara, dan sudah berpengabut injeksi Blue Core. Nah, tenaga untuk dari Grand Villano dia bisa mencapai 6,1 kW atau sekitar 8,1 daya kuda pada 6.500 rpm, dan torsinya ada di 10,4 Nm pada putaran mesin 5.000 rpm. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan dengan versi Thailand, di mana untuk versi Indonesia dia lebih besar outputnya. Tapi kalau dibandingkan dengan Yamaha Fazio, output tenaga dan torsi dari si Grand Villano ini lebih kecil dibandingkan si Fazio. Karena memang bobotnya lebih berat sekitar 5 kg dibandingkan si Fazio. Teman-teman, lagi gue informasin ya, jadi ini yang gue review sekarang adalah varian Neo atau varian paling termurah dari Grand Villano. Dia tampil lebih berani dengan perpaduan warna yang sebenarnya kesukaan anak-anak muda ya. Dan ini jadi salah satu warna yang paling gue suka, karena perpaduan warna birunya, biru telur asin ya kali ya, terus dipadu dengan warna hitam dan sedikit chrome, membuat motor ini selain tampil klasik juga sporty. Nah, selain warna biru, untuk varian Neo ada tersedia warna merah, hitam, dan juga warna krem atau seperti warna putih tulang tuh di sebagian kanan. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini. Sekarang kita akan langsung lihat untuk varian Lux yang paling mahal. Dan di sebelah gua nih, ini adalah trim atau varian paling mahalnya. Jadi Grand Villano Lux, perpaduan warnanya lebih elegan, lebih mewah karena dia pakai warna finishing doff ataupun matte. Jadi untuk varian Lux ada 2 warna. Ini ada biru dongker, terus dipadu dengan bronze gini ya untuk emblemnya. Sementara yang di sebelah sana ada warna white pearl ataupun putih mutiara. Nah, untuk yang varian Lux, perbedaannya ada di bagian selain tadi warna matte, dia pakai bangku yang ada beberapa aksennya, jadi lebih kayak bangku-bangku motor-motor custom seperti itu, dan perpaduan warna coklat dan warna hitam, stitching jahitan warna coklat, dan ada tulisan Grand Villano-nya di bagian sini. Jadi ini mungkin untuk konsumen yang lebih nature gitu ya, umur-umurnya lebih agak-agak sedikit dewasa, ini jadi salah satu pilihan yang tepat nih untuk varian Lux dengan warna yang lebih misterius ataupun mewah. Jadi dengan perbedaan harga gap 500.000, perbedaan cuma ada di bagian visual aja, manis, warna, dan juga di bagian jok. Selebihnya sama, semua fitur di bagian varian Neo maupun Lux itu sama. Semua teman-teman yang milih varian itu akan dapat semua fitur yang dikasih dari pabrikan untuk Grand Villano. Cuman menurut gua nih, saran ya, ini akan tampil lebih cantik ketika dipaduin warna chrome di bagian list lampunya, terus beberapa di bagian komponen seperti di behel tadi gue bilang. Tapi beruntungnya dia sudah pakai spion yang memang ciri khas atau pakem dari motor klasik, jadi nggak kayak Fazio yang maksain pakai spion motor-motor seperti Mio ya, itu nggak banget. Tapi untuk di bagian Grand Villano ini spionnya sudah bagus, jadi teman-teman nggak perlu ganti untuk spionnya. Itu Grand Villano. Sekarang kita akan langsung cobain bagaimana impresi perdana duduk atau posisi berkendara dari si Yamaha Grand Villano. Ini gue punya tinggi badan 172 cm, beratnya nggak berat-berat banget, sekitar 80 kg aja. Jadi untuk tinggi joknya si Grand Villano dia ada di 790 mm. Dengan karakter gua ini kaki hampir bisa menapak dengan sempurna ke tanah gitu ya. Ini sudah duduk di bagian paling belakang, jadi memang ada sedikit jinjit. Tapi ketika kita majuin bokong ke depan, ini jadi akan lebih rendah lagi. Dan ketika ingin menapak,
Caranya mudah, tinggal angkat kaki sebelah kiri ataupun sebelah kanan dan kaki akan menapak dengan sempurna. Terus juga bagian jok sebelah depan sini juga sedikit tirus, jadi nggak akan terlalu membuka, yang dampaknya juga bisa membuat posisi kaki bisa lebih menjangkau tanah. Untuk bagian tangan juga cukup lebar dan segitiga berkendara pas, jadi kita nggak akan ngerasa pegel ya. Tapi untuk bagaimana impresi rasa berkendara, kita akan coba motor ini langsung dan mencoba di jalanan secara real. Nanti tunggu videonya. Dan itu tadi teman-teman first impression ataupun kita sedikit ngebedah lah ya dari motor terbaru Grand Vilano, motor klasik yang menemani Yamaha Fazio untuk masuk di segmen klasinya Yamaha. Nah, untuk informasi aja, untuk harga yang ditawarkan sama Yamaha Indonesia ini lebih murah ketimbang Yamaha Thailand yang dijual 31 jutaan lah ya untuk Grand Vilano. Nah, untuk perbedaan harga dengan Fazio sekitar 5 jutaan karena Fazio dijual di rentang harga 21 jutaan sampai 22 jutaan. Dan dengan harga selisih 5 juta ini bisa jadi salah satu pertimbangan karena memang ada beberapa peningkatan baik dari segi tampilan, fitur, dan juga fungsi dan kepraktisan yang dimiliki oleh si Yamaha Grand Vilano. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan motor ini sudah tersedia di Indonesia per Januari ini, yang kata pabrikan akan secepatnya dikirim ke garasi teman-teman. Bagaimana pendapatmu soal si Yamaha Grand Vilano? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dengan motor atau mobil yang lebih menarik. Gue mau cabut. Adios.